Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizalendra dari program studi S1 dan Elektro, Departemen Teknik Elektrik dan Informatika dengan NIM 2205366111163. Di sini saya ingin menjelaskan tentang UTS dari Matematika Teknik 2 yang dimana menjelaskan soal yang ada di materi yang diberikan oleh Budila. Langsung saja ke pembahasannya habis ini. Oke, langsung saja. Diberikan fungsi Laplace Fs 3s plus 2 per s kuadrat plus 4s plus s. Tentukan inverse Laplace dari fungsi tersebut. Dijawab langsung. Mula-mula kita perlu menjelaskan fungsi Laplace Fs menjadi bentuk yang lebih mudah digunakan. Kita bisa menggunakan pembagian bulat atau metode faktorisasi seperti yang di atas ini. Fs sama dengan 3s plus 2 per s kuadrat plus 4s plus s sama dengan 3s plus 2 menjadi ini s plus 2 plus i faktorial s plus 2 min i faktorial. Habis itu sekarang kita perlu menyusun fraksi parsial dari fungsi ini. Nah, menyusun fraksi parsialnya, jadi 3s sama set 3s plus 2 per s ini s kuadrat, kita pecah menjadi s plus 2 plus i faktorial s plus 2 min i faktorial sama dengan a min s plus 2 plus i ya, dan plus b per s plus 2 min i faktorial gitu. Terus habis itu di sini carilah nilai A dan B dengan mencari nilai variabel yang sesuai. Jadi di sini kita cari nilai A dan B dengan mencari variabel yang sesuai. 3s plus 2 sama dengan A s plus 2 min i faktorial plus B s plus 2 plus i faktorial. 3s plus 2 sama dengan AS plus 2A min A i faktorial plus BS plus 2B plus BI faktorial. Nah, habis itu kita samakan koefisien yang sama. Nah, kita samakan koefisien yang sama seperti kayak contoh ya, seperti kayak B A B B A gitu, kita samakan. Jadi KS plus 2 sama dengan A plus 2 S plus 2 plus 2A plus B I faktorial. 3S plus 2 sama dengan A plus B S plus 2A plus B I faktorial. Maka habis itu kita dari sini kita bisa mendapatkan nilai-nilai dari A dan B dengan memecah sistem persamaan tersebut. Kita bisa mendapatkan A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. Nah, habis memecah hal tersebut kita sudah mendapatkan ini A sama dengan 1, B sama dengan 2. Nah, sekarang kita memiliki fraksi parsial sebagai berikut. Fraksi parsial ketemu Fs sama dengan 1 per S plus 2 plus I faktorial plus 2 per S plus 2 min I faktorial. Nah, habis itu kita cari inverse Laplace-nya. Nah, menemukan fraksi parsial, kita tahu inverse Laplace dari 1 per S min A adalah EAT. Nah, fraksi parsial, jadi inverse Laplace-nya, inverse Laplace dari 1 min S min A adalah EAT. Maka langsung aja dimasukkan ke dihitung inverse Laplace-nya. DL inverse Laplace Gurawa 1 per S plus 2 plus I faktorial kurang sama dengan E min 2T E min I faktorial T. Nah, langsung inverse Laplace-nya 2 per S plus 2 min
I faktorial sama dengan 2E min 2T T. Nah, terus dari situ kita bisa disimpulkan jadi inverse Laplace dari fungsi S itu diketahui bahwa inverse-nya itu ini inverse Laplace-nya dari fungsi S, yang dari fungsi S 3S plus 2 S kuadrat plus 4S plus S, jadi inverse Laplace-nya ini. Nah, inverse L inverse Laplace inverse F fungsi S sama dengan E min 2T min IT plus 2 IT, jadi gini. Nah, ini contoh soal pertama ya tentang inverse Laplace. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini Ruri mau menjelaskan tentang contoh soal berikutnya, yakni Ruri ingin menyelesaikan pembuktian tabel transformasi Laplace ya. Di sini ada soalnya yang dimana buktikan transformasi Laplace dari ft fungsi t sama dengan t pangkat n dengan n adalah bilangan bulat positif. Di sini penyelesaiannya, yang pertama mula-mula kita harus mengetahui fungsi t sama dengan t pangkat n. Nah, kita akan menggunakan rumus transformasi Laplace yang dimana rumusnya seperti ini. Laplace t pangkat n sama dengan batas tak hingga sampai 0 t pangkat n min st dt. Nah, di sini kalau kita menggunakan rumus transformasi, integrasi ini dapat diselesaikan dengan integrasi per parts. Nah, di sini kita integrasikan per parts. Nah, jadi fungsi u sama dengan t pangkat n, dv sama dengan e pangkat min st per dt. Nah, di sini. Terus di du tadi kan du. Nah, di du ini sama dengan nt pangkat n min 1 dt v sama dengan min 1 per s e min st. Maka setelah kita per parts gini, maka kita dapat simpulkan dari ini jadi Laplace t pangkat n sama dengan min t pangkat n per s e min st dengan batas tak hingga 0 sampai tak hingga plus n per s integral dari 0 sampai tak hingga t n min 1 e min st dt. Nah, karena lim tak hingga t pangkat n e min st sama dengan 0, maka disebabkan oleh faktor eksponensial, maka bagian pertama menjadi 0 ya. Bagian pertama menjadi 0. Jadi setelah menjadi 0, maka diketahui Laplace t pangkat n sama dengan n per s integral 0 sampai tak hingga u per s n min pangkat n min 1 e min v dv. Nah, dari ini maaf ini du. Nah, dari ini Laplace t pangkat n sama dengan n per s kuadrat integral tak hingga sampai 0 u per s pangkat n min 1 e min u du. Nah, disederhanakan lagi menjadi Laplace t pangkat n sama dengan n per s kuadrat integral 0 sampai tak hingga u n min 1 per s pangkat n min 1 e per u du. Nah, sampai dari Laplace t pangkat n sama dengan n per s kuadrat n min 1 faktorial per s pangkat n min 1 sama dengan n faktorial per s pangkat n. Jadi diambil kesimpulan setelah kita sederhanakan ini ya. Nah, jadi ini bentuknya kita sudah ketemu ya. Jadi Laplace t pangkat n sama dengan n faktorial per s
pangkat n sesuai dengan tabel transformasi Laplace. Nah, jadi ketemu dari sini, buktikan transformasi Laplace dari f t sama dengan t pangkat n, ditemukan jawabannya menjadi Laplace t pangkat n sama dengan n faktorial per s pangkat n. Langsung lanjut contoh kedua. Untuk kedua ini diketahui fungsi t sama dengan e pangkat at. Buktikan transformasi Laplace-nya. Nah, di sini buktikan transformasi Laplace-nya sama juga. Kita pakai penyelesaiannya. Kita gunakan dulu diketahui. Nah, kita gunakan rumus transformasi Laplace dulu ya. Kita gunakan rumus transformasi Laplace dulu. Jadi Laplace e pangkat at sama dengan integral 0 sampai hingga e pangkat a te min st dt. Terus Laplace e at sama dengan integral 0 sampai hingga e pangkat a min st per dt. Nah, habis itu untuk menyelesaikan integral ini kita hanya perlu mengalihkan dengan faktor yang akan membatalkan pembagian koefisien t. Jadi bagaimana itu maksudnya membatalkan pembagian koefisien t? Jadi di sini tuh kita akan gunakan ini ya, apa itu, pembatas. Jadi Laplace e pangkat at sama dengan 1 per a min s e pangkat a min st pembatas 0 sampai tak hingga. Karena limitnya t tak hingga, min a pangkat a min st sama dengan 0 jika a min s kurang dari 0, maka bagian ini menjadi 0. Nah, bagian menjadi 0 ya. Jadi Laplace e pangkat at sama dengan 1 per sa, jadi diketemukan. Setelah ini kan menjadi itu ya, apa itu, suatu tabel habis ini. Nah, jadi ditemukan jawabannya. Ini Laplace e pangkat a t sama dengan 1 per sa. Nah, ini sesuai dengan tabel transformasi Laplace. Nah, dimana jawabannya dari ft sama dengan e pangkat at, ditemukan jawabannya Laplace e at sama dengan 1 per s min a. Gitu. Ini Ruri mau lanjutkan tentang contoh soal transformasi Z ya. Nah, soal transformasi Z. Di sini di soal pertama ini buktikan dan hitung transformasi Z dari urutan X, N sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dengan N lebih dari 0. Lebih dari 0. Kita jawab. Pertama-tama kita nyatakan transformasi Z dari urutan X, N dapat dinyatakan sebagai XZ sama dengan X fungsi Z ya, lebih tepatnya X asli sama dengan sigma tak hingga N sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, X, N, Z, min N. Nah, rumusnya X fungsi Z sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga NZ min N. Kita dapat mengekstrak faktor Z min N dari setiap elemen urutannya. Kita ekstrak dulu menjadi X pangkat Z sama dengan 2 min 0 plus 2Z min 1 plus 3Z min 2 plus 4Z min 3 plus dan seterusnya begitu. Terus X fungsi Z sama dengan 1 plus 2 per Z plus 3 per Z kuadrat plus 4 per Z pangkat 3 plus dan lain-lain itu. Jadi transformasi dari urutan X pangkat N sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya adalah X fungsi Z sama dengan 1 plus 2Z plus 3 per Z kuadrat plus 4 per Z pangkat 3. Jadi jawabannya kurang lebih seperti ini transformasi Z-nya. Ini menjadi transformasi Z ya. Nah, contoh soal nomor 2
Hitung transformasi Z dari urutan X. Dari urutan X, N, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya dengan N lebih dari 0. Jawabannya pertama-tama kita transformasikan Z dari urutan X, N dapat dinyatakan sebagai X Z sigma N sama dengan 0 hingga tak hingga X N Z min N. Terus setelah itu kita substitusikan urutan X N sama dengan 3, 5, 7, 9 ke dalam rumus transformasi Z. Jadi X Z sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga Zn plus 3 Z min N. Nah, di sini kita substitusikan urutan kita dapat mengekstrak faktor Z pangkat min N dari setiap elemen urutan. Di sini ini bisa diekstrak. X fungsi Z sama dengan 2 kali 0 plus 3 Z pangkat min 0 plus 2 kali 1 plus 3 pangkat Z pangkat min 1 plus 2 kali 2 plus 3 Z pangkat min 2 plus 2 kali 3 plus 3 pangkat Z Z pangkat min 3 begitu. Setelah itu bisa dihitung menjadi XZ sama dengan 3 plus 5 Z min 1 plus 7 Z min 2 plus 9 Z min 3 plus dan lain-lain. Jadi dari kita mengekstrak pertama dari substitusi, terus mengekstrak sampai dengan hasil jadinya menjadi transformasi Z, yaitu kita bisa menemui jadi transformasi Z dari urutan X N sama dengan 3, 5, 7, 9 adalah X fungsi Z sama dengan 3 plus 5 Z min 1 plus 7 Z pangkat min 2 plus 9 Z pangkat min 3 plus dan lain-lain. Kurang lebih jawabannya seperti ini. Nah, mungkin dari saya terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.